Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwitada Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual machine pada VirtualBox. Dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Yang pertama, kita akan mempraktikkan cara instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis Linux. Masih banyak lagi operasi sistem yang berbasis Linux, namun beda vendor atau pembuatnya. Seperti Debian, Fedora, dan masih banyak lagi, namun yang memiliki kelebihan atau yang lebih direkomendasikan merupakan Ubuntu dan juga Debian. Lalu kita juga akan belajar power off atau power yang terdapat perbandingan dari keduanya dan materi lainnya pada bab 2 ini. Dan sebelum itu, kita harus install terlebih dahulu VirtualBox dan Ubuntu. Nah, jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kiri ini, seperti inilah tampilan awal dari Oracle Virtual Machine. VirtualBox Manager, jelas tidak terdapat apa-apa, hanya fitur-fitur yang disediakan default oleh VirtualBox. Namun, jika sudah terdapat server yang akan kita gunakan atau akan kita running nanti, tampilannya akan terlihat seperti gambar yang di sebelah kanan. Ini ya. Di sini terdapat OS Windows XP, Windows 11, operasi sistem lainnya berbasis Linux. Untuk menginstal VirtualBox sendiri, kita bisa langsung menuju ke website resminya. Untuk memudah mendownload, karena saya sudah pernah mendownload VirtualBox di video sebelumnya, teman-teman bisa menontonnya di video sebelumnya untuk tutorial mendownload VirtualBox. Nah, oke, selanjutnya kita akan mendownload Ubuntu Server, yang dimana nantinya Ubuntu Server akan di-running ke dalam VirtualBox yang sudah kita install. Langsung saja cukup dengan membuka Google Chrome. Lalu kita cukup untuk mengetik download Ubuntu Server. Kita klik langsung saja ke website resminya, yaitu Get Ubuntu Server Download. Ya, kita klik. Ubuntu di sini karena saya sudah mendownloadnya. Jadi, oke, selanjutnya kita akan mendownload Ubuntu Server. Oke, langsung saja kembali untuk merunning Ubuntu Server sendiri. Kita bisa langsung membuka VirtualBox ya teman-teman. Kita membuka VirtualBox. Selanjutnya kita pilih New. Nah, lalu kita mengisi nama, yaitu Ubuntu Server. Untuk mengalokasikan file, di sini saya sarankan default saja ya, yaitu dengan tipe Linux, versinya 60 bit. Oke, kita next. Lalu di sini hardware kita bisa mengatur. Oke, tapi saya akan mengatur prosesor kerja yaitu dengan 2 ya teman-teman. Kita next lagi. Nah, lalu di sini next saja. Di sini ada versi coba yang itu 25 GB, yaitu kita next. Ya, kita finish. Lalu kita start. Oke, nah kita sudah masuk ke dalam virtual machine. Oke, jadi di sini kita belum memasukkan file ISO. Ya, jadi VirtualBox akan menagih secara otomatis file ISO-nya. Oke, kita pilih saja tanda panah yang ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Ya, kita cari file ISO Ubuntu. Klik ini, lalu open. Oke, kita pilih mount and report.
Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah ya. Ini lama ya teman-teman. Nah, yaitu di sini kita pilih default saja ya, yaitu Inggris. Tapi kalian bisa memilih bahasa lainnya ya. Kita tinggal pilih saja Inggris ya. Kita enter, lalu done. Oke. Lalu done lagi. Ya, lalu kita done ya teman-teman. Nah, done lagi. Oke, kita pakai continue with your updating. Kita enter, lalu kita ke bawah ya, yang ada di keyboardnya laptop kalian. Kita langsung ke bawah. Oke, kita done, lalu done lagi. Nah, kita pilih continue ya teman-teman. Nah, di sini suruh mengisi nama. Jadi kita akan, namanya itu opsional ya. Saya akan mengisi namanya saya. Lalu servernya Vika server. Lalu username-nya itu. Lalu kita passwordnya 1 sampai 5 ya. Lalu kita password lagi. Oke, lalu kita enter. Kita done. Kita done ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, ini lagi installing sistem ya, menunggu. Ini perlu waktu. No ya. Ini kita enter. Kita tunggu. Nah, ini sudah login ya teman-teman. Kita akan login ya. Oke, kita enter ya teman-teman. Oke, kita login ya. Kita pakai tadi username kita. Jadi username itu jangan sampai lupa. Kita enter, lalu passwordnya, karena saya passwordnya itu 12345. Lalu kita enter. Nah, ini sudah login ya teman-teman. Kita bisa login. Di sini kita kan masih split mode ya teman-teman. Kalau mau keluar dari split mode, kita bisa klik pada keyboard, yaitu dengan kontrol yang bagian kanan, lalu dengan C kita klik berbarengan ya teman-teman, antara kontrol bagian kanan dan antara C. Oke, kita klik. Nah, ini saya sudah di sini, maka dia akan keluar dari split mode. Dan ini relatif sangat kecil ya, mungkin teman-teman kurang agak kelihatan ya. Kita langsung saja kita ke split mode lagi.
kita switch. Nah, sekarang kita akan belajar cara mematikan virtual machine kita. Nah, untuk mematikannya, simple banget sebenarnya teman-teman. Bisa langsung klik close. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada save the machine state. Maka kalau kita milih save the machine state, nanti posisi virtual mesinnya itu tetap seperti ini. Coba kita diklik ya, kita oke. Nah, ini tampilannya seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi ada di saat login seperti ini ya. Jadi kalau kita nyalakan lagi, langsung start, kita nyalakan, coba start. Seperti ini ya, tidak usah memasukkan password dan username lagi. Oke, saya coba close lagi. Saya milih yang perhatikan statusnya di sini, dia sekarang statusnya save ya teman-teman. Ini kalau kita start, nanti dia akan kembali persis posisi seperti tadi. Jadi saya start, dia akan nge-start ya. Perhatikan di sini, dia akan kembali ke posisi seperti tadi. Jadi tidak perlu login lagi karena statusnya sudah save. Tapi kalau kita misal, coba kita di screen mode biar lebih jelas lagi ya. Kita pilih switch. Tapi kalau kita misal close, lalu kita pilih power off the machine, kita oke. Maka nanti ketika kita menyalakan lagi, Ubuntu-nya akan kembali ke awal. Jadi kita harus memasukkan username dan password lagi. Kita coba ya. Kita klik start. Oke. Nanti akan booting dari awal. Jadi prosesnya agak lama daripada yang tadi. Dia booting dari awal seperti ini. Dan nanti kalau sudah selesai booting, kita masukkan username dan password lagi. Ya, kita tunggu karena ini memerlukan waktu ya. Kita harus bersabar ya teman-teman. Oke, kita harus login. Login username-nya kita ya. Username saya yaitu Vika. Lalu kita enter. Lalu passwordnya saya sendiri. Kalau teman-teman yaitu passwordnya teman-teman sendiri ya, yang sudah dibuat. Lalu kita enter. Jadi kesimpulannya, kalau yang save itu mirip kayak sleep ya, kalau di laptop. Jadi ketika teman-teman sleep, teman-teman buka lagi laptopnya, itu kan teman-teman membuka aplikasi, yaitu aplikasi-aplikasi yang terbuka itu tidak tertutup ya, tidak dengan shutdown. Kalau shutdown, misal teman-teman kan klik shutdown, kemudian nyalakan lagi, itu aplikasi-aplikasinya akan tertutup semua. Seperti itu analoginya. Kita bisa login Vika, kemudian passwordnya, dan kita berhasil masuk lagi. Oke, jadi itulah perbedaan antara save dan power off. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu clone. Pada virtual machine, apa itu clone? Nah, apa sih cloning virtual machine? Merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi tidak perlu install ulang atau menunggu lama-lama lagi
proses booting karena tahu pada proses instalisasi Ubuntu sebelumnya itu memakan banyak waktu, jadi server yang baru isinya akan sama seperti server yang lama. Oke, langsung saja kita akan memperpraktikannya. Oke, jadi teman-teman sudah berada dalam VirtualBox, teman-teman. Kita akan memilih garis 3 ini. Oh, ternyata tidak ya. Yaitu kita klik kanan. Kita pilih clone. Ini dia. Kita klik. Nah. Oke. Di sini kita akan langsung next saja. Nah, di sini kita harus memilih tipe atau tipe atau tipe clone. Di sini ada full clone, ada linked clone. Yang dimana full clone adalah menduplikasi seluruh konfigurasi isi dari sebuah virtual machine ini. Sementara linked adalah cloning pada konfigurasi terakhir di sini. Saya memilih full clone saja ya teman-teman ini. Lalu kita next. Di sini ada current machine state. Kita pilih finish saja ya. Oke, tinggal kita tunggu proses cloningnya berhasil atau tidak. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita klik jika cloningnya tersebut terlihat seperti pada Ubuntu default sebelumnya. Oke, kita akan klik, kita start. Nah, selanjutnya kita akan start ya, teman-teman. Ya, ini sedang memproses. Apakah ini cloningannya sama seperti yang kita buat Ubuntu server yang pertama ya? Ini juga memerlukan waktu. Ya. Nah, oke, di sini saya akan mengetikkan perintah B atau ls untuk melihat konfigurasi sama seperti Ubuntu yang saya clone tadi. Tidak terdapat file apapun, kita ketikkan ls ya, teman-teman. Oke, ternyata di sini tidak terdapat file apapun. Jadi cloningannya kita berhasil ya. Oke. Kita ke tutorial selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine. Bagi yang belum tahu snapshot itu apa sih? Saya akan jelaskan ya. Nah, snapshot adalah penandaan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika kita memiliki server, kita bisa membuat atau menandai status server kita yang sekarang. Contohnya seperti ini. Terdapat konfigurasi IP address, maka server ini melakukan snapshot, dan ketika sudah melakukan snapshot, terdapat konfigurasi IP tambahan seperti 1.0.1.10.1, dan ternyata ketika konfigurasi IP address tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka di snapshot server tersebut dapat dengan mudah kembali ke status awal sebelum terjadi error seperti itu. Oke, langsung saja kita memperpraktikkan saja. Nah, oke. Di sini saya akan mencoba untuk men-snapshot
ke default atau status awal. Kita klik tanda garis 3 ini ya. Kita pilih snapshot. Di sini untuk snapshot kita pilih, kita pilih snapshot dulu. Di sini untuk snapshot kita pilih tombol text. Di sini untuk nama kita namakan Ubuntu Default ya. Untuk deskripsi default boleh diisi atau tidak. Kita pilih OK. Nah, di sini sudah terdapat Ubuntu Default. Ya, ini yang dimana ini adalah snapshot dari status atau status default. Ya, di sini saya mencoba start. Nah, di sini saya akan mencoba login ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, kita login. Saya akan mencoba membuat file baru dengan perintah touch. Kita enter dulu. Untuk melihat apa kita sudah membuat file, ternyata di sini kosong ya. Berarti kita belum membuat file apapun. Jadi di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch. Di sini saya akan membuat tes saja dengan saya ketikkan touch dulu. Kita ls dulu ya, teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita ketik touch. Lalu kita ketikkan touch spasi txt. Kita enter. Ya, di sini kita akan mencoba untuk mengetikkan dengan perintah ls ya. Untuk melihat, nah di sini sudah terdapat file ya. Kita sudah buat tadi, jadi pada snapshot yang saya ambil sebelumnya tidak ada file apapun. Sedangkan sekarang saya akan membuat server ini memiliki file kita. Power off. Nah, oke. Kita klik restore ya. Jadi maksudnya adalah ketika saya ke restore ataupun kembali ke default server, itu bisa langsung sekalian status pada server saya yang sekarang, bisa langsung dibuatkan snapshotnya juga, karena di sini saya tidak akan snapshotnya lagi, jadi kita tidak akan mencentang ini ya, teman-teman. Klik restore, klik start. Untuk memulai seharusnya di sini berhasil ya.
di sini akan login. Saya akan mencoba mengetikkan perintah ls. Maka snapshot kita gagal jika tidak tertampil file apapun. Berarti snapshot atau restore snapshot tadi kita berhasil. Kita coba, ternyata di sini snapshotnya kita berhasil. Oke, kita pembahasan ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang export import virtual machine. Nah, jika kita udah punya virtual machine, kita bisa export import. Kemudian file tersebut bisa kirim ke siapapun dan siapapun bisa mengimpornya. Asalkan sama-sama VirtualBox. Kita bisa klik kanan yang ini, lalu kita pilih export. Kita pilih di sini, kita langsung next saja. Teman-teman juga bisa milih posisi di mana nanti hasil explore-nya. Di sini diletakkan di dokumen dan namanya nanti Ubuntu OVA ya. Kita langsung finish di sini. Di sini kita bisa lihat prosesnya kurang lebih 4 menit ya. Kita tunggu ya teman-teman. Karena ini juga memerlukan waktu. Nah, tadi lumayan agak lama ya. Sekarang kita bisa coba cek. Jadi di sini bisa masuk ke file explorer ya teman-teman. Lalu kita ke dokumen. Nah, perhatikan di sini kita udah punya Ubuntu OVA. Nah, kalau udah punya Ubuntu, nah oke, langsung kita double klik ya teman-teman. Lalu kita open with VirtualBox Manager. Kita klik. Oke, kemudian kita buka VirtualBox Manager. Ini saya sudah membuka VirtualBox Manager ya. Nah, perhatikan di sini dia akan langsung mengimpor untuk namanya ya. Ini namanya yaitu Ubuntu Server 1. Otomatis karena di sini kita sudah punya Ubuntu, kita coba double klik, kita bisa diganti, misalnya ganti Ubuntu 3. Ini misalnya kita ganti Ubuntu 3 ya. Nah, kita cek konfigurasinya. Persis seperti tadi ya. Di sini kita bisa langsung import saja. Dan proses importnya akan berlangsung ya. Coba kita finish. Oke, ini sedang proses mengimport ya, teman-teman. Nah, karena proses mengimportnya sudah, oke. Sekarang kita udah punya Ubuntu 3. Nih, kita coba start. Kita tunggu ya, ini juga perlu waktu. Oke, kita masih bunting beberapa saat. Harusnya persis dengan Ubuntu tadi ya. Karena memang Ubuntu 3 ini hasil import dari Ubuntu. Kita tunggu. Nah, ini suruh login ya. Coba kita akan login. Nah, oke. Jadi, ini berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan pengucapan atau apapun itu, maupun disengaja maupun tidak disengaja, tolong dimaafkan ya. Oke, see you next video.